Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Bumi Resources Minerals Tbk BRMS menorehkan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2023 dan hal ini ditandai dengan kenaikan pendapatan yang melesat 300% secara year on year. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS membukukan laba bersih senilai 14,2 juta dolar Amerika di tahun 2023, naik 4% dibandingkan laba bersih tahun 2022 di 13,7 juta dolar Amerika. Sementara pendapatan BRMS melesat 301% menjadi 46,6 juta dolar Amerika, jauh melampaui pendapatan tahun 2022 di 11,6 juta dolar Amerika. Kenaikan pendapatan ditopang peningkatan produksi emas mencapai 23.270 emas di tahun 2023, naik signifikan 330% dibandingkan tahun 2022 dengan produksi 5.415 emas. Peningkatan ini didorong oleh beroperasinya pabrik kedua BRMS di Palu, Sulawesi Tengah yang mulai beroperasi secara komersial di April 2023. Manajemen menegaskan pertumbuhan akan terus berlanjut di tahun 2024 mengingat pabrik kedua tersebut akan segera mencapai kapasitas penuh di tahun ini dan konstruksi pabrik ketiga akan diselesaikan di semester kedua tahun ini. Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan mencapai 20,38 juta dolar Amerika, naik dari 5,07 juta dolar Amerika di 2022. Beban usaha tercatat 9,15 juta dolar Amerika, naik dari 5,5 juta dolar Amerika di 2022. Sementara ekuitas bersih mencapai 969,35 juta dolar Amerika, naik tipis dari 2022 di 955,11 juta dolar Amerika. Jumlah liabilitas 135,51 juta dolar melesat dari akhir 2022 di 125,11 juta dolar. Total aset 1,1 miliar dolar Amerika naik dari sebelumnya 1,08 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Dan kini kita akan lihat emiten highlight di hari Kamis 4 April 2024. BCA turun hampir 4% seiring pelemahan IHSG di hari Rabu dan laba bersih KLBF yang turun 18% menjadi 2,77 triliun. Tergerus lonjakan beban sahamnya yang justru naik ke 1,69% pada perdagangan di hari Rabu. Sentiment of the day, pemirsa, IHSG turun hampir 1% ke level 7.100-an dipimpin oleh sektor teknologi yang melemah 1,48%, sementara itu asing yang mencatatkan net sale hampir 5 triliun dalam sepekan di pasar reguler. Dari agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Amerika Serikat, ada data soal neraca perdagangan Amerika Serikat, kemudian ada data soal pidato Wakil Gubernur Fed, Barr. Kemudian dari Kanada ada neraca perdagangan Uni Eropa, dan maksud kami ada data soal neraca perdagangan di Kanada, kemudian dari Uni Eropa, dari Salah rapat kebijakan moneter ECB, dan dari Inggris PMI Composite, kemudian juga ada dari Swiss indeks harga konsumen, dan di Australia ada data ataupun pidato dari asisten gubernur RBA Jones, dan dari India ada PMI jasa Nikkei. Dan agenda emiten yang bisa kita juga cermati adalah dari Avia yang menggelar rapat umum pemegang saham, SDRA tanggal pembayaran dividen tunai, dan BBCA tanggal pembayaran dividen tunai, dan kemudian TBLA pembayaran kupon seri TBLA 02CN1 ke-4. Kemudian ada BDMN yang tanggal DPS dividen tunai. Kemudian pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi, pemirsa. Baik.